Halo semua, selamat datang dan selamat bergabung di Animenai, membahas semua hal yang berkaitan dengan anime, mau itu novel, manga, dan mungkin karakter-karakternya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman yang lain. Pada kesempatan ini, Animenai akan membahas petualangan seorang lelaki bernama Hyoudo Issei di light novel High School DxD. Baiklah, langsung aja, mari kita masuk ke pembahasannya. High School DxD, volume 11 chapter 2. Di chapter sebelumnya, Rias menelpon orang yang bernama Abe Senpai yang sepertinya adalah seorang bestamer atau penjinak binatang. Rias menelponnya untuk menyuruhnya memeriksa terkait perilaku dari Koneko. Kemudian Abe Senpai memberitahu Issei dan yang lainnya tentang diagnosisnya, yang dimana ini adalah musim kawin Nekomata dan Koneko-chan itu bertindak dengan instingnya untuk menghasilkan keturunan. Kemudian Koneko-chan sekarang ada di kamarnya dan tidur dengan tenang. Abe-san secara khusus memberinya obat yang menghilangkan instingnya. Kemudian anggota Gremory yang tinggal di kediaman Hyoudo dan Azazel Sensei berkumpul di ruang VIP, tepatnya di rumah Issei. Lalu Azazel Sensei menjelaskan bahwa Nekomata betina memasuki musim kawin setelah beberapa saat ketika tubuh mereka sudah cukup berkembang untuk melahirkan bayi. Dengan kata lain, naluri menjadi seorang Nekomata membuat mereka ingin membuat bayi. Bagian-bagian itu mirip dengan kucing. Dan dalam kasus Nekomata, mereka memilih jantan dari spesies berbeda yang mereka sukai. Dengan kata lain, itu adalah Issei. Lalu Azazel Sensei melanjutkan bahwa Koneko adalah Nekomata yang langka, yaitu Nekoshu. Koneko pikir itu ide yang baik untuk membuat keturunan. Azazel Sensei kemudian mengatakannya setelah menghela nafas bahwa Koneko itu masih terlalu kecil. Mendengar itu, Issei lalu berkata itu benar, opainya terlalu kecil. Issei memikirkan itu setelah melihat payudara Rias dan Akeno-san. Rias menghela nafas setelah menyadarinya, dan berkata, oh ayolah. Yang dimaksud itu adalah tubuh Koneko, bukan opainya. Mendengar itu, Azazel Sensei menjelaskan pada Issei, yang dimana akan berbahaya bagi Nekoshu untuk melahirkan anak jika tubuh dan pikiran mereka belum matang. Bahkan di dunia manusia, melahirkan memberikan banyak tekanan pada tubuh seorang ibu. Jika Koneko melahirkan anak Issei apa adanya, ada kemungkinan besar Koneko dan bayinya tidak akan bisa menanggungnya saat melahirkan yang mengakibatkan keduanya sekarat. Mempertimbangkan fakta-fakta itu, lebih baik melakukannya setelah tubuhnya sedikit lebih dewasa. Abe Senpai juga berkata masih terlalu dini bagi Koneko untuk memasuki musim kawin ketika dia memeriksa Koneko. Azazel Sensei kemudian berkata, menekan insting Koneko dengan paksa itu tidak baik. Jika terus menekannya dengan obat-obatan, maka ada kemungkinan insting Koneko tidak akan bekerja setelah dia dewasa. Lalu Abe Senpai mengatakan itu benar dan Azazel Sensei kemudian menunjuk Issei dan menyatakan hal terbaik saat ini adalah Issei harus menahannya sampai kondisi Koneko stabil. Issei harus tahan godaan dari Koneko jika peduli dengan keselamatan Koneko dan Issei harus bisa menanggungnya. Issei harus berpikir bahwa Koneko akan mati jika Issei berhubungan seks dengannya. Rias lalu berkata jika Issei bisa menanggungnya dengan aman, maka Rias akan memberinya hadiah. Rias berkata bahwa dia serius dan Issei yang sedang kita bicarakan, jadi itu pasti sesuatu yang ecchi. Rias kemudian tersenyum pada Issei. Issei bisa menerima hadiah dari Rias jika dia menahan godaan Koneko-chan. Jadi Issei harus menyegel perasaan mesumnya, tapi untuk seorang lecer seperti Issei ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Tapi karena Rias menginginkannya maka Issei pun mengerti, dan berkata dia akan menanggungnya untuk hadiahnya. Azazel Sensei kemudian mengubah topik dan berbicara dengan Akeno-san, dan setelah itu Azazel Sensei berbicara kepada Issei dan yang lainnya dengan nada yang berbeda dan menatap mereka lalu berkata besok dia berencana untuk memanggil pengunjung ke rumah ini dan meminta persetujuan dari Rias. Sensei memasang ekspresi yang lebih serius dari biasanya. Azazel Sensei berkata Issei dan yang lainnya pasti akan merasa tidak suka terhadap pengunjung ini dan tidak akan aneh jika mereka memiliki niat membunuh terhadap pengunjung ini.
Issei berpikir itu adalah tim Valley, tapi Azazel Sensei mengatakan itu setengah benar, dan ngomong-ngomong mengenai tim Valley, Azazel tahu bahwa Issei dan yang lain memiliki hubungan yang tidak jelas dengan mereka. Hanya saja ada sesuatu yang tidak bisa Azazel katakan sekarang. Jadi dia berkata mohon ditunggu sampai besok pagi. Kemudian di keesokan paginya, saat Issei keluar pintu sambil jantungnya yang berdetak kencang sejak bel pintu berbunyi, dan orang yang berdiri di depan pintu adalah seorang gadis kurus mengenakan kostum gothic lolita hitam. Issei akrab dengannya, dan tidak mungkin Issei bisa melupakannya. Kemudian gadis itu hanya mengeluarkan satu kalimat dari mulutnya, sudah lama Drake. Issei mundur selangkah dan mengarahkan jarinya ke gadis itu. Jeritannya begitu keras hingga menggema di seluruh rumah. Issei terkejut tidak bisa mengungkapkan keadaannya sekarang. Itu bukan sesuatu yang Issei prediksi. Ini bukan lelucon, ini adalah wahyu mengejutkan yang bisa mengubah surga dan neraka. Dan kemudian anggota kelompok yang datang setelah mendengar suara Issei berkumpul di pintu masuk dan semuanya masuk ke mode pertempuran. Issei juga membuat secret gear-nya muncul dan berada dalam kondisi di mana Issei memutuskan apakah dia harus memulai hitungan mundur untuk balance break-nya. Dia adalah bos dari Chaos Brigade yang telah berhadapan dengan semua faksi. Dia seperti bos terakhir, tidak adil dia muncul di sini. Dia adalah makhluk terkuat di dunia ini. Jadi mengapa dia mengunjungi kediaman Hyoudou? Issei berpikir apakah rumahnya begitu terkenal? Apakah itu tempat penting yang bahkan bos terakhir akan kunjungi? Misteri dan keraguan terbentuk dari fakta tiba-tiba bahwa Opis muncul, tapi perasaan bagaimana merespon situasi ini semakin kuat. Dalam situasi itu, Azazel Sensei datang di antara mereka. Melihat Azazel, Rias marah dan berkata jika orang seperti Opis datang, Sir Zeh sama akan memberitahukannya sebelumnya, tapi kali ini tidak diberitahu. Maka bisa dikatakan bahwa Azazel Sensei membuat Opis mengunjungi kediaman Hyoudou tanpa memberitahu Sir Zeh sama atau Michael Sang. Rias segera menyadari itu dan berteriak ke arah Azazel Sensei dan Opis. Setelah itu Azazel meminta maaf kepada Rias. Dia berkata telah menipu dan masih menipu banyak orang agar Opis datang dan berkunjung ke sini. Azazel berkata mungkin keinginan Opis adalah sesuatu yang bisa mengubah keberadaan Chaos Brigade itu sendiri. Jadi Azazel meminta Rias dan yang lainnya untuk setidaknya mendengarkan ceritanya. Kemudian Issei berkata dia akan mempercayai Azazel Sensei. Karena Issei bisa berada di sini seperti ini adalah berkat Azazel Sensei. Issei hanya mengatakan itu dan membuat gauntletnya menghilang yang diikuti anggota kelompok lainnya juga yang saling memandang terlebih dahulu dan kemudian menyimpan senjata mereka. Setelah itu Rias menghela nafas dan kemudian bertanya pada Azazel. Saat Rias menanyakan itu, sebuah cahaya terbentuk di depan pintu masuk dan sebuah lingkaran sihir kecil muncul. Orang yang muncul dari sana adalah penyihir dari tim Valley yaitu Li Fei, yang mengenakan jubah dan topi runcing serta seekor anjing besar dengan bulu abu-abu. Mengesampingkan Li Fei, anjing berwarna abu ini mengingatkan Issei akan sesuatu. Issei tidak akan melupakan perasaan dingin ini hanya dengan melihatnya. Itu menjadi jauh lebih kecil dari sebelumnya tetapi tidak salah lagi. Ini Fenrir, serigala pembunuh dewa yang dikatakan membunuh dan memakan Tuhan dengan taringnya. Kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Li Fei Pendragon dan Fenrir Chan. Seorang gadis penyihir yang memberi Issei dan yang lain perkenalan yang sopan dan lembut. Sepertinya Fenrir juga terikat padanya dan tidak menimbulkan permusuhan apapun terhadap Issei dan yang lain. Meski begitu, ia tetaplah makhluk legendaris jadi masih cukup menakutkan. Kemudian seorang wanita glamor muncul dari lingkaran sihir lain. Dia memeluk Issei segera setelah dia muncul, dan bertanya apakah Issei masih menyukai opai seperti biasanya. Sambil dipeluk, Issei bergumam bahwa sensasi opainya sangat bagus. Dia adalah saudari Koneko yaitu Kuroka. Sepertinya Issei benar-benar terlibat dalam banyak hal. Kemudian campuran anggota yang aneh berkumpul di ruang VIP di rumah Issei yaitu tim Gremory ditambah Irina, Rafael, Azazel Sensei, dan Li Fei, Fenrir, Kuroka dan Opis dari tim Valley yang menjadi pusat pertemuan ini. Sebuah pertemuan orang-orang yang biasanya tidak mungkin untuk bertemu. Opis kemudian mulai berbicara. Opis mengatakan bahwa Issei memiliki rasa pertumbuhan yang berbeda sampai sekarang. Menurutnya ini sangat aneh, sangat berbeda dari pemegang secret gear dari naga langit sebelumnya. Valley juga sama, aneh. Sangat aneh.
Dari pertarungan melawan Cao Cao, pertarungan melawan Bael, Drake memiliki evolusi yang berbeda. Armor berubah menjadi berwarna crimson dan ini pertama kalinya terjadi dan pertama kali yang Opis tahu. Jadi Opis bertanya kepada Drake bahwa Drake sebenarnya ingin menjadi apa. Mendengar itu Issei bingung dan berpikir haruskah dia mengatakan bahwa dia berlatih tanpa berpikir dan hanya mencari payudara. Sementara Issei berpikir, tiba-tiba Secret Gear Issei muncul dengan sendirinya, dan Drake kemudian mengatakannya agar semua orang bisa mendengarnya. Drake dan Opis berbicara tentang kekuatan yang dapat mendominasi yang sepertinya berkaitan dengan Great Red, tapi Issei tidak mengerti dengan percakapan antar naga. Azazel Sensei mendengarkan percakapan mereka dengan mata berbinar. Sepertinya dia menyukai hal-hal seperti itu. Issei berpikir akan menyerahkan ini pada partnernya. Partner Issei adalah seseorang yang bisa dia andalkan, tapi itu berubah setelah melihat reaksi Drake dengan pertanyaan Opis selanjutnya. Drake yang mendengar itu bereaksi dengan cara yang tidak biasa. Kemudian Drake yang permatanya ditaburi obat oleh Issei membuat perasaannya rileks dan mulai tenang kembali. Dan sepertinya jiwa Drake benar-benar habis setelah mendengar itu. Kemudian Opis mengalihkan pandangannya kepada Issei, bahkan jika Opis terlihat tanpa emosi, sepertinya matanya memiliki warna yang menarik di dalamnya. Kemudian Azazel Sensei menghela nafas dan meletakkan tangannya di bahu Issei. Dia berkata untuk membiarkan Opis tinggal di rumah Issei untuk beberapa hari karena Opis sepertinya sangat tertarik pada Issei. Rias berkata dia tidak keberatan asalkan Issei setuju. Kemudian Issei berpikir mungkin Rias tertarik pada motif Opis yang sebenarnya. Karena jika dapat menghentikan organisasi teroris dengan berbicara dengan bos mereka, maka itu yang terbaik. Menghentikan pertarungan tanpa menumpahkan darah tampaknya damai dan baik. Tapi Cao Cao tidak akan berhenti semudah itu. Sepertinya pemberontakan di setiap area di mana Cao Cao memberitahu pemilik Secret Gear tentang bagaimana mencapai balance breaker masih berlangsung tapi sedang ditangani dengan beberapa pengecualian, dan dalam situasi seperti itu, pikiran Opis mungkin akan berubah arah. Dan itu akan tergantung pada tindakan Issei. Kemudian Issei merasa baik-baik saja dengan itu juga. Hanya saja tes promosinya akan segera datang, jadi jika Opis tidak mengganggu maka tidak apa-apa. Issei menyerah setelah memberikan aturan minimum. Lalu Azazel Sensei meletakkan tangannya di kepala Issei, dan meminta maaf karena menyeret Issei dalam masalah setiap saat. Menekankan Issei meskipun itu tepat sebelum ujian pentingnya, tapi ini adalah kesempatan. Jika berjalan lancar, maka ancaman yang dihadapi masing-masing faksi mungkin akan berkurang. Lalu Issei berkata akan melakukan yang terbaik. Kemudian Li Fei datang kepada Issei dengan mendorong sesuatu, dan itu adalah kertas tanda tangan. Li Fei mengatakannya sambil menggerakkan tubuhnya. Ternyata Li Fei ini adalah penggemar Issei. Semua rekan Vali sangat kuat tapi mereka semua aneh. Issei lalu menandatangani kertas tanda tangannya sambil tersenyum pahit. Seperti ini, Issei dan yang lainnya menerima tamu yang tidak masuk akal dan menghabiskan hari-hari mereka bersama sampai hari ujian. Kemudian beberapa hari telah berlalu sejak hari itu, dan Issei mengeluarkan buku-bukunya untuk dipelajari bersama anggota kelompok lainnya di ruang tamu yang luas untuk ujian sekolah dan ujian promosi, dan di sudut ruang tamu ruangan, Opis duduk menatap langsung ke arah Issei dan yang lain. Semua orang sedang belajar mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi terkadang mereka melihat ke arah Opis. Tentu saja mereka akan melakukannya, karena bos para teroris itu bersiaga di sudut ruangan. Tapi Issei tidak merasakan permusuhan darinya. Opis benar-benar hanya duduk di sana. Kuroka, Li Fei, dan Fenrir sedang bermain di kolam renang di dalam yang terletak di basement kediaman Hyoudou. Kemudian Kiba dan Akeno-san menjawab pertanyaan yang ditulis oleh Rias dengan mudah. Issei masih berjuang karena dia masih membuat kesalahan. Dan karena Koneko-chan sedang belajar untuk ujian bersama Issei dan yang lain, mungkin dia merasa sehat hari ini. Koneko-chan menjadi tidak sehat sebelum ujian, tapi baik Koneko-chan dan Gyasuke memiliki rapor sekolah yang bagus sehingga mereka tidak akan mendapat masalah untuk ujian meskipun mereka tidak banyak belajar. Kemudian malam sebelum hari ujian promosi kelas menengah, Issei berhenti belajar untuk ujian pada waktu yang tepat dan pergi tidur lebih awal untuk ujian. Tapi Issei memperhatikan suasana dari lantai atas berbeda ketika dia pergi ke toilet. Issei menjadi curiga dan naik ke tangga. Ini adalah kamar Koneko-chan. Lalu Issei melihat ke dalam kamar, tapi seperti yang Issei pikirkan, itu adalah Kuroka.
Kuroka memasuki kamar Koneko-chan dan mencoba memasukkan hal-hal yang tidak perlu ke dalam pikiran Koneko. Dan saat ini Koneko-chan sedang berada di musim yang rumit. Akan bermasalah jika Kuroka merangsangnya dengan cara yang negatif. Kuroka awalnya erotis. Issei berpikir mungkin dia harus memberitahunya. Tapi Issei bingung bagaimana dia harus memasuki ruangan. Itu adalah kamar Koneko-chan, jadi Issei tidak bisa masuk dengan normal. Saat Issei sedang berpikir, tiba-tiba Kuroka berkata, ada naga mesum yang melihat ke dalam ruangan, Nyan. Dan sepertinya Kuroka tahu tentang Issei. Maka itu tidak bisa dihindari lagi. Issei berpikir akan langsung masuk saja. Kemudian pintu dibuka sedikit dan Issei mengetuk pintu untuk berjaga-jaga dan memasuki kamar Koneko-chan. Koneko-chan dan Kuroka duduk saling berhadapan di depan tempat tidur mengenakan piyama. Melihat Issei, Koneko-chan mengeluarkan telinga dan ekor kucingnya. Ekornya keluar berayun dan Issei dapat mengatakan bahwa Koneko dalam kondisi bersemangat dan matanya juga tajam. Tapi wajahnya merah dan Issei tahu dia akan pingsan sebentar lagi. Kemudian Kuroka berkata bahwa dia tahu Shirone berada di musim kawin segera setelah dia melihatnya. Jadi Kuroka datang untuk melihat bagaimana keadaannya. Dan menurutnya itu hal yang wajar bagi kakak perempuan untuk melakukan itu. Kemudian Koneko-chan yang didorong oleh Kuroka ke arah dada Issei membuat ekspresi emosional dengan matanya yang berkaca-kaca. Bibir kecil itu mengeluarkan suara yang manis dan rendah. Ekornya yang berputar sebelumnya sekarang melingkari lengan kanan Issei. Kuroka berkata tidak peduli seberapa keras menahannya, itu akan terasa seperti membuat bayi ketika dia merasakan kulit pria yang dia cintai. Kuroka lalu melanjutkan, Sekiryute, Shirone berada dalam kondisi di mana dia hanya bisa berpikir untuk membuat bayi bersamamu. Setelah itu Koneko-chan menggiling tubuhnya ke arah Issei dan dia mencoba melepas pakaian Issei dengan ekspresi erotis seolah-olah keinginan kuat yang telah menghentikannya untuk melakukannya telah dihilangkan. Koneko juga mulai melepas piyamanya. Ini menjadi situasi yang serius karena Issei bisa melihat opai kecilnya muncul dan menghilang dari celah piyama. Kemudian dengan panik Issei berkata, mereka tidak dapat melakukannya karena dengan tubuh Koneko yang kecil itu dan apabila hamil maka dapat membahayakan Koneko dan bayinya. Kemudian Koneko membalas perkataan Issei dan berkata, apakah Issei tidak menginginkannya dan apakah dia tidak bisa berhubungan seks dengan Issei? Koneko berkata dia sudah siap menghadapi Issei. Bahkan jika ada banyak bagian kecil, tubuh Koneko tetaplah seorang wanita. Itu sebabnya dia ingin tubuh Issei. Koneko melanjutkan bahwa dia tidak mau kalah dari Tori Musume dan dia tidak ingin Issei dibawa pergi, bahkan jika dia tidak bisa menjadi manajer Issei seperti Tori Musume, dan dia merasa bisa memuaskan keinginan Issei seperti ini. Koneko-chan bertindak seolah itu tidak mengganggunya. Kuroka melihat situasi ini dengan geli dan dia menikmati situasi ini. Issei pikir Kuroka hanya akan diam dan melihat, tetapi Kuroka malah datang ke arah Issei dan Koneko. Lalu Kuroka mulai melepaskan obi dari kimononya dan mulai melepas kimononya. Payudaranya yang kaya, muncul, dan bahkan bagian merah mudanya terlihat. Itu sangat besar, opainya bahkan tidak kalah dari Rias atau Akeno-san dalam hal ukuran. Kuroka kemudian berkata, mengambil kemurnian Sekiryute di depan Shirone mungkin juga akan menarik. Mendengar itu mau tak mau Issei pun menelan ludahnya karena jilatan erotis Kuroka. Lalu Kuroka menarik Koneko-chan dari tubuh Issei, dan malah memeluk Issei. Payudara telanjang Kuroka menyentuh Issei. Itu memiliki sensasi yang kaya. Issei pikir ini mirip dengan opai Akeno-san, lembut dan magnetis. Tapi mereka tidak kalah dengan opai Rias dalam hal elastisitas. Issei berterima kasih pada opai Nekomata karena keseimbangannya. Issei tidak bisa menenangkan dirinya karena kakinya juga memiliki daging yang lembut. Ternyata, ada banyak manusia yang kawin dengan Nekomata setelah tergoda oleh mereka, dan Issei bisa mengerti kenapa. Itu karena terlalu erotis. Kemudian Kuroka, yang menunggangi Issei menatapnya dan berkata, Issei masih belum punya pengalaman kan? Kuroka pikir Issei berhubungan seks setiap malam dengan Switch Princess-chan. Tapi sepertinya tidak. Kemudian Kuroka berkata, baiklah kalau begitu One-san ini akan menjadi wanita pertamamu. Kuroka lalu melanjutkan, tidak apa-apa. Aku akan mengajarimu dari awal. Dan karena Kuroka mengatakan sesuatu yang sangat erotis sampai otak Issei mendidih, kepalanya terasa seperti mau meledak.
Kuroka bahkan tidak peduli dengan keadaan Issei, dan mulai menggunakan lidahnya untuk menjilati Issei dari perut sampai lehernya. Itu kering, tapi lembut dan hangat, dan sensasinya membuat Issei kehilangan akal. Kemudian Kuroka mulai menjilat air liurnya dengan lidahnya dan berkata, "Begitu ya rasanya Sekiryutei. Aku menghafalnya, aku tidak pernah menyangka akan mencicipinya sebelum mencicipi Vali." Mendengar itu Issei mengerti, jadi Kuroka menghafal rasa tubuhnya. Issei tidak tahu apa artinya, tapi dia tahu ini pasti sangat erotis. Kemudian dalam pikiran Issei, itu terlalu erotis, Nekomata Onesan. Kemudian Kuroka mulai berpikir Vali itu gay, karena menolak memberikan genetikanya pada wanita erotis sepertinya. Kuroka mengatakan ini sambil membujuk Koneko-chan untuk datang padanya. Dan berkata, "Shirone, One-chan akan mengajarimu bagaimana Nekomata melakukan hubungan intim. Ini, lihat pria ini dan hafalkan rasa tubuhnya." Mendengar itu kemudian Koneko-chan mulai kehilangan akal sehatnya tapi dia mengikuti apa yang dikatakan Kuroka dengan ekspresi yang samar-samar. Koneko mulai menjilati leher Issei dengan lidahnya yang kecil. Koneko-chan yang sepertinya rantai yang mengikat kesadarannya telah putus, mulai menjilati tubuh Issei. Kemudian Issei memohon maafkan dirinya. Karena rasanya sangat enak sehingga kesadaran Issei juga akan menjadi gila. Koneko-chan sepertinya tidak akan berhenti, tapi Kuroka menusuk leher Koneko-chan dengan jarinya. Kemudian tubuh Koneko-chan bergetar dan dia kemudian jatuh ke tubuh Issei seolah-olah dia kehilangan semua kekuatan di tubuhnya. Kemudian dari penjelasan Kuroka, Koneko-chan akan bisa mengontrol musim kawinnya jika dia tumbuh besar seperti Kuroka. Jadi itu berarti lebih baik baginya untuk tidak membuat anak sampai saat itu. Mendengar pernyataan Kuroka, beberapa kekuatan muncul kembali di mata Koneko-chan. Koneko-chan kemudian bergerak sementara tubuhnya bergetar. Koneko kemudian memeluk Issei seolah dia melindunginya dari Kuroka. Melihat itu, Kuroka berdiri di sana dengan heran dan tertawa. Lalu tiba-tiba ada suara orang lain. Saat Issei menoleh, Rafael berdiri di sana. Rafael mendekat ke Kuroka dan berdebat melawan Kuroka sambil bernapas dengan keras. Meski begitu, Rafael masih mengkhawatirkan Koneko-chan. Rafael sepertinya mengkhawatirkan Issei juga. Dimarahi oleh Rafael membuat Kuroka terdiam. Kuroka kemudian meletakkan rambut bor Rafael di telapak tangannya dan menyentuhnya lalu berkata sepertinya dia membuat teman Shirone marah. Kuroka mengatakannya sambil menjulurkan lidahnya dan Kuroka kemudian mencoba meninggalkan ruangan sambil mengenakan kimononya kembali. Kuroka kemudian menurunkan tubuhnya sebelum melewati Issei dan kemudian berbisik ke telinga Issei. Dia berkata, "Shirone hanya tidak stabil sekarang. Jadi tolong jangan biarkan dia memaksakan diri." Itu adalah suara yang lembut dan setelah mengatakan itu, Kuroka meninggalkan ruangan sambil melewati Rafael dan melambaikan tangannya. Kemudian di hari ujian, Issei dan yang lain berkumpul di lingkaran sihir transportasi yang terletak di basement kediaman Hyoudou. Mereka mengenakan seragam Akademi Kuou. Ini pada dasarnya telah menjadi seragam kelompok Gremory. Mereka juga memegang tas di tangan mereka. Di dalamnya ada hal-hal penting yang diperlukan untuk ujian. Itu mengingatkan Issei pada ujian masuk sekolah menengah. Kemudian orang-orang yang pergi ke stadion untuk mengikuti ujian adalah Issei, Kiba, Akeno-san dan manajer Issei yaitu Rafael. Kemudian Rias, Azazel Sensei, dan anggota klub lainnya akan pergi ke dunia bawah bersama Issei dan yang lain, tetapi mereka akan menunggu di hotel yang terletak di stadion. Transportasi akan mengirim mereka langsung ke stadion. Tapi hanya Issei, Kiba, dan Akeno yang akan mengikuti tes promosi terlebih dahulu. Setelah itu Rias dan yang lainnya akan diantar ke hotel. Tapi karena kepopuleran Issei sebagai Oppai Dragon dan juga Rias saat di rating game sebelumnya diputuskan bahwa Issei dan yang lain akan langsung pergi ke stadion. Karena media sepertinya sudah mendapatkan informasi bahwa Issei dan yang lainnya akan mengikuti tes, jadi mereka sudah berkumpul dan menunggu di sekitar stadion. Karena itu Issei bahkan tidak bisa berkencan dengan Rias sejak pengakuan cintanya. Issei sedang berpikir untuk mengajak Rias berkencan. Tapi Issei tidak bisa melakukan apapun karena hal-hal seperti tes promosi, kondisi Koneko-chan, dan kunjungan Opis ke rumahnya. Kemudian Issei melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa menemukan Gasper. Dan ternyata diketahui Gasper pergi ke tempat penelitian malaikat jatuh untuk mulai belajar memahami dan menghadapi secret gear-nya lebih jauh lagi.
Dan sepertinya Azazel berencana mengajak Opis untuk bertemu dengan Sir Zeh sama setelah ujian Issei selesai. Di sini diketahui bahwa Azazel membawa Kuroka dan Opis ke dunia bawah dan akan menuju ke hotel bersama dengan yang lainnya karena sepertinya Opis sedang diincar. Semua faksi berpikir bahwa dengan mengalahkan Opis akan membuat organisasi runtuh, jadi mereka akan menargetkannya. Tapi mereka tidak bisa meletakkan tangan mereka padanya karena Opis adalah salah satu makhluk terkuat. Kemudian Issei, Kiba, Akeno-san dan Raphael hendak pergi ke tempat ujian dengan menggunakan transportasi. Tapi Rias menghentikan mereka. Dia datang pada Issei dan kemudian mencium pipinya dan berkata, dia yakin Issei pasti lulus. Kemudian Issei berkata akan mengajak Rias untuk berkencan setelah ujian promosinya selesai dan Rias menjadi terpesona untuk sesaat ketika Issei mengajaknya berkencan. Hal itu membuat Rias menunjukkan senyum yang sangat bahagia setelah itu. Dan berkata, ya, mari kita berkencan. Ini adalah janji, aku akan menunggu. Melihat itu Azazel Sensei mendesah seolah-olah dia tidak menganggapnya menyenangkan. Kemudian Issei, Kiba, Akeno dan Raphael mengucapkan selamat tinggal pada Rias dan yang lainnya dan mereka kemudian diselimuti cahaya. Singkat cerita cahaya itu pun menghilang dan Issei dan yang lain berada di lantai yang luas. Tiba-tiba ada orang yang mengucapkan selamat datang dan bertanya apakah Issei dan yang lain adalah pelayan Rias Gremory. Orang itu berkata dia telah mendengar tentang hal itu. Anggota staf yang mengenakan kostum kaku kemudian mendekati Issei dan yang lain untuk meminta identifikasi. Issei harus menunjukkan segel dengan simbol Gremory di atasnya dan juga kertas rekomendasi. Segel ini terbuat dari tulang makhluk tertentu dan digiling menjadi bentuk lingkaran seukuran telapak tangan. Warnanya merah tua dan ada tanda yang terukir di dalamnya. Staf mengkonfirmasi kertas dan segel rekomendasi Issei dan yang lain dan kemudian membimbing mereka. Issei dan yang lain kemudian berjalan ke koridor yang terbuat dari batu. Itu tidak tampak seperti interior yang cantik, tetapi dibuat dengan sangat sederhana dan akurat. Ini adalah pusat tes promosi untuk iblis kelas menengah yang terletak di wilayah Glacia Labolas. Kemudian Kiba memberitahu Issei dengan tenang saat mereka berjalan. Saking khawatirnya dengan ujian itu, Issei tidak repot-repot mengecek di mana lokasi ujiannya. Jika itu adalah wilayah Glacia Labolas, maka itu adalah wilayah tempat Mao yang mengatakan bahwa bekerja adalah kerugian yaitu, tempat Asmodeus sama berada. Itu juga tanah air dari Yankee yang dipukuli habis-habisan oleh Sairaok dan sepertinya mereka membangun pusat tes promosi kelas menengah di sini karena pengaruh dari ahli strategi dari Asmodeus yaitu, Falbium Asmodeus. Ada pusat ujian di berbagai tempat di seluruh dunia bawah, tetapi yang paling memiliki otoritas adalah yang ada di wilayah Astaroth tapi karena insiden sebelumnya, keluarga Astaroth kehilangan otoritasnya. Yaitu, insiden yang melibatkan Diodora Astaroth yang menyebabkan rumah Astaroth mengalami situasi berbahaya karenanya. Sudah pasti bahwa mereka sedang dilihat dengan mata yang ketat dari warga sipil yang tinggal di wilayah lain serta para bangsawan lainnya. Mereka juga kehilangan hak untuk mengirimkan kandidat untuk menjadi Mao berikutnya. Kemudian singkat cerita tempat Issei dan yang lain tiba setelah dipimpin oleh staf adalah tempat yang tampak seperti area resepsionis. Ada beberapa jendela, dan peserta tes sedang berbicara dengan resepsionis, dan ternyata ada lebih sedikit iblis di sini daripada yang Issei kira. Area resepsionis yang cukup luas terlihat mati karena tidak banyak orang di dalamnya. Kemudian staf menjelaskan kepada mereka, bagian pertama dari tes akan menjadi bagian tertulis dan bagian kedua akan ujian praktek. Singkat cerita ujiannya pun akan segera dimulai. Issei, Kiba, dan Akeno berpisah dari Raphael di tangga menuju lantai 2, dan mereka bertiga menuju ke lantai 3. Issei dan yang lain melihat tanda yang ditulis dengan huruf iblis yang tertulis sebagai ujian promosi kelas menengah, ruang ujian tertulis. Ruangan yang mereka capai memiliki meja panjang yang disejajarkan di dalamnya. Ketika Issei dan yang lain duduk, mereka mendengar orang-orang berbisik tentang mereka. Kemudian Issei melihat sekeliling dan ternyata ruangan yang bisa menampung lebih dari 100 orang bahkan tidak terisi. Mereka kebanyakan adalah iblis yang merupakan mantan manusia, tapi ada juga iblis yang terlihat seperti manusia binatang, yokai, dan makhluk lain yang tidak Issei kenal. Manusia bukan satu-satunya yang bisa bereinkarnasi.
oleh karena itu banyak tipe dan jenis iblis yang dapat mengikuti tes promosi. Issei melihat sekeliling, tetapi termasuk jumlahnya bahkan tidak mencapai 40 orang. Melihat itu Issei merasa mengerti mimpi dan tujuan dari Sairao. Mungkin baik untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang memiliki bakat. Tapi di dunia bawah saat ini, itu akan sulit. Azazel Sensei juga mengatakan bahwa para politisi terbagi menjadi golongan Mao dan golongan Raja Besar. Sementara Issei memikirkan hal ini, para penguji memasuki ruangan dan mulai mengumpulkan laporan. Issei dan yang lain memberikan laporan mereka kepada penguji dan akhirnya akan memulai tes tertulis. Singkat cerita Issei dan yang lainnya akhirnya selesai setelah beberapa jam. Tapi Issei berpikir bahkan jika dia dibebaskan dari tugas menggunakan otaknya, Issei masih menghela nafas karena isi tesnya. Issei menjawab sebagian besar pertanyaan tentang pengetahuan dasar tentang iblis, kecuali ada pertanyaan tentang Magical Leviathan. Dan juga Issei tercengang karena ada pertanyaan di mana dia harus menuliskan nama-nama pemimpin organisasi musuh. Dan pertanyaan tentang Chichiryutei Opai Dragon juga muncul. Itu menjadi pertanyaan tentang kejadian baru-baru ini yang terjadi di dunia bawah. Pertanyaan tentang Chaos Brigade juga ada. Tapi karena Issei sering terlibat dengan mereka, Issei bisa menjawabnya dengan mudah karena Issei tahu tentang mereka lebih dari kebanyakan petinggi. Setelah itu kemudian Rafael membawa secangkir teh untuk Issei. Dia serius adalah gadis yang baik. Seperti yang diharapkan dari manajer Issei, Issei lalu berterima kasih pada Rafael. Karena berkatnya, tes tertulis Issei tidak menjadi berantakan. Dan ternyata saat ini Rafael berada dalam mode sun-sun. Issei berpikir mungkin yang paling penting dalam tes promosi adalah menerima rekomendasi. Itu sebabnya tidak banyak orang yang mengikuti tes. Food court ini tidak memiliki banyak orang di dalamnya, meskipun besar. Tapi tetap saja, Issei masih melakukannya dengan cukup baik dalam tes tertulis. Bahkan jika Issei hampir gagal untuk ujian tertulis, Issei pikir dia dapat menutupinya dengan ujian praktik. Kemudian singkat cerita waktu untuk ujian praktek pun tiba. Issei, Kiba, dan Akeno berpisah dari Rafael sekali lagi, dan pergi ke atap sambil mengenakan jersey. Mereka pun tiba di tempat yang seperti gimnasium yang luas. Semua peserta berganti pakaian yang bisa mereka pakai dengan mudah, dan mereka menghangatkan tubuh mereka dengan cara mereka sendiri. Issei kemudian berdiri dari tempatnya dan mulai berlari di sekitar lintasan lari. Sementara Issei meregangkan tubuhnya bersama Kiba dan Akeno, para penguji berkumpul dan mulai memanggil para peserta. Issei dan yang lainnya melampirkan lencana yang memiliki nomor di jersey mereka, kemudian salah satu penguji memberikan penjelasan. Praktiknya cukup sederhana, mereka akan membuat para peserta saling bertarung dan akan meminta semua orang menggambar nomor, dan nomor itulah yang akan menentukan siapa yang akan dilawan. Pertempuran akan terlihat secara keseluruhan sehingga meskipun kalah, tidak akan kehilangan kesempatan untuk lulus. Jelas memenangkan pertempuran akan memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak poin sekaligus. Tapi mereka akan melihat pertempuran secara mendalam, jadi jika memiliki 3 kriteria yang memuaskan hati, teknik, dan tubuh pada para penguji maka akan memungkinkan untuk mendapatkan poin yang akan setara dengan apa yang ditunjukkan. Jadi para peserta diminta untuk membuat pertempuran menjadi sebaik mungkin. Aturannya sederhana, kalahkan lawan dengan kekuatan yang dimiliki masing-masing. Menggunakan senjata akan diizinkan, dan akan gagal jika lawan mati. Tetapi jika kematian terjadi karena kecelakaan maka para penguji yang akan memutuskan hasilnya. Mendengar itu Issei bingung karena semua pertarungan yang dia lakukan sampai sekarang semuanya adalah pertarungan tinju atau pertarungan seperti kera. Issei belum pernah bertarung dengan kekuatan iblis atau mengandalkan teknik. Kemudian penguji juga memberikan penjelasan tambahan. Sekarang orang yang menjadi pion dapat berpromosi selama pertandingan dengan kartu promosi persetujuan khusus yang dikirimkan oleh pusat penyelenggara tes ini. Issei mendengar bahwa Ajuka Beelzebub sama mengirimkan kartu promosi khusus ke tempat-tempat seperti ini. Tentu saja, Beelzebub sama adalah satu-satunya yang bisa membuatnya, dan membuat salinannya dikatakan mustahil. Kiba menjelaskannya pada Issei seperti itu. Jadi Beelzebub sama adalah satu-satunya yang bisa membuat sesuatu seperti ini. Betapa menakjubkannya orang itu dalam hal teknologi. Bisa dibilang dia melampaui Azazel Sensei. Issei kemudian berpikir kelihatannya baik-baik saja selama tidak membunuh lawan untuk ujian praktek.
Berbeda dengan tes promosi kelas tinggi, tes promosi kelas menengah tidak memerlukan strategi yang didasarkan pada taktik sehingga cukup sederhana. Tes strategi untuk tes promosi kelas tinggi ada dikarenakan peserta akan menerima evil piece yang memungkinkan untuk membuat grup sendiri. Kemudian penjelasan penguji selesai, dan saatnya menggambar. Peserta memasukkan tangan mereka ke dalam kotak, dan mengeluarkan bola yang memiliki nomor di atasnya. Hal-hal ini sangat mirip dengan dunia manusia. Orang-orang yang datang ke sini kebanyakan adalah mantan manusia, jadi mereka mungkin membuatnya lebih akrab dan lebih mudah untuk dipahami. Issei mendapat nomor 4, Kiba mendapat nomor 26 dan Akeno-san mendapat nomor 32, dan sepertinya semua orang terpisah. Issei tidak tahu apa yang harus dilakukan jika harus bertarung satu sama lain, tapi sepertinya itu tidak akan terjadi. Dan sepertinya dari mereka bertiga, Issei lah yang pertama. Sambil merasa sedikit gugup, Issei memasuki medan perang melingkar yang dibuat oleh kekuatan iblis. Kemudian iblis yang akan menjadi lawan Issei muncul. Dia adalah pria bertubuh sedang dan dia sepertinya tidak mengeluarkan banyak aura, tapi orang ini juga iblis yang memiliki kekuatan untuk mengikuti ujian ini. Issei tidak bisa lengah. Lalu setelah itu penguji masuk dan melihat mereka berdua, dan berkata pertandingan dimulai. Ujian praktek Issei dimulai dengan kata promosi. Hawa dingin kemudian menyelimuti area pria itu. Es mulai berkumpul di udara dan berubah menjadi burung raksasa. Jadi itu adalah Secret Gear. Lawan Issei membuat burung raksasa menggunakan Secret Gear-nya, sementara Issei menunggu hitungan mundur dari balance breaker-nya sambil menghindari serangan yang intens dari burung raksasa dan serangan kekuatan iblis yang ditembakkan oleh lawannya. Titik lemah Issei adalah keadaan saat ini sebelum balance breaker. Tapi karena Issei promosi ke True Queen, hitungan mundur yang diperlukan untuk berubah menjadi balance breaker juga berkurang. Dan disinilah pertarungan sesungguhnya dimulai. Kemudian Issei yang berdiri diam sambil menyodorkan tangannya ke depan, diserang oleh lawannya tapi lawan Issei itu malah terlempar kembali lebih dari yang Issei kira. Itu bahkan bukan pukulan di mana Issei menggunakan kekuatannya yang ditingkatkan oleh Secret Gear-nya. Setelah itu, kemudian salah satu penguji pergi ke arah lawan yang Issei pukul dengan cepat. Saat itu Issei bisa mendengar suara peserta lain yang sedang menonton pertandingan. Mereka mengatakan Issei sangat melampaui level rata-rata iblis kelas rendah. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa lawannya tidak beruntung dan mereka juga terkejut bahwa ini adalah kekuatan Skiryutei yang mengalahkan dewa jahat Loki dan Sairaok Bael. Mendengar itu Issei bingung bagaimana menanggapinya. Issei menggunakan kekuatannya karena dia tidak ingin gagal, dan Issei pikir dia tidak bisa lengah karena lawannya juga iblis yang mengikuti tes promosi. Kemudian penguji kembali dari dinding yang rusak sambil menggendong lawan Issei yang sepertinya tidak sadarkan diri. Penguji itu menggelengkan kepalanya ke penguji yang bertanggung jawab atas pertandingan Issei. Penguji itu kemudian membenarkannya dan mengatakannya dengan keras bahwa Issei adalah pemenangnya. Issei kaget karena ini adalah akhir dari ujian prakteknya. Dalam hatinya Issei berpikir apakah tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Issei hanya bisa berdiri tercengang karena kemenangan yang dia peroleh dengan mudah. Kemudian setelah ujian praktek selesai mereka membuat Rafael memulai lingkaran sihir komunikasi sehingga bisa melapor ke Azazel Sensei. Tapi ternyata bukan hanya Issei, tapi Kiba dan Akeno-san juga meraih kemenangan dengan kekuatan luar biasa untuk ujian itu. Sebaliknya Issei merasa menyesal karena dia pergi terlalu jauh dan menghancurkan stadion sementara Kiba dan Akeno meraih kemenangan sambil menahan kekuatan mereka untuk tidak menghancurkan stadion. Kemudian singkat cerita Issei dan yang lain telah memberikan laporan mereka terkait ujian prakteknya. Komunikasi dengan Azazel Sensei pun berakhir di sana dan mereka bertiga serentak menarik napas. Kemudian Kiba berkata, Skiryutei yang menggunakan kekuatannya untuk ujian promosi sungguh berlebihan. Seharusnya Issei tidak perlu menggunakan kekuatan itu untuk ujian. Akeno-san dan Rafael terkekeh mendengar sarkasme dari Kiba. Mendengar itu Issei lantas menjawab Kiba bahwa dia memang hanya seorang idiot kekuatan seperti yang Kiba katakan. Baiklah teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Kalau ada kesalahan dalam pembahasannya bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like videonya kalau suka dan dislike aja kalau enggak suka enggak apa-apa. Nantikan kelanjutannya di video-video selanjutnya. Terima kasih.